Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan teknik Boolean operation untuk membuat sebuah bentuk atau logo di dalam aplikasi Figma. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan Adobe seperti Adobe Illustrator mungkin mengenal teknik ini dengan istilah Pathfinder ya. Oke. Di aplikasi Figma ini disebut dengan Boolean operation. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa bentuk logo sederhana. Nah, bentuk logo-logo ini dibuat menggunakan teknik Boolean operation pada aplikasi Figma. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar dan berlatih bagaimana menggunakan teknik Boolean operation pada aplikasi Figma. Oke, untuk contoh gambar atau materi ini bisa teman-teman download di link deskripsi ya. Oke, kita akan lanjut untuk membuatnya. Oke, teman-teman pertama-tama bisa langsung membuat desain file baru, new design file. Oke, kemudian teman-teman bisa placing contoh gambarnya yang bisa di-download di deskripsi ya. Caranya teman-teman masuk ke file. Oke, ke sini ya, ke icon Figma ya. Teman-teman bisa masuk ke logo Figma ini. Kemudian ke file, kemudian place image atau shortcutnya Ctrl+Shift+K. Kemudian kita pilih gambarnya. Kemudian kita masukkan di aplikasi Figma, nah seperti ini. Oke. Sebelum memulai, supaya teman-teman nyaman membuatnya ya, supaya si gambar ini tidak bergeser-geser, kita lock dulu ya teman-teman. Di locknya bagaimana? Bisa dengan cara mengklik kanan mouse, kemudian di situ ada pilihan lock or unlock. Kita pilih lock ya. Nah, supaya dia tidak bergerak. Oke, kita mulai dengan membuat objek yang pertama, yang ini. Oke, untuk membuat objek ini teman-teman bisa menggunakan rectangle. Teman-teman bisa pilih R, rectangle ya. Kemudian buat kotak persegi seperti ini, mengikuti bentuk aslinya ya. Oke, kemudian buat bentuk untuk di sebelahnya, teman-teman bisa shift and drag, kemudian tahan tombol Alt untuk menduplikat bentuknya, atau teman-teman bisa klik objeknya, kemudian tekan Ctrl D, kemudian geserkan objeknya. Itu dua cara untuk menduplikat, gimana mudahnya teman-teman saja ya. Oke, kita akan lanjut membuat bentuk-bentuk selanjutnya ya. Oke, setelah selesai bentuk semua bentuk sudah dibuat, kita bisa seleksi semua bentuk ini. Kita seleksi, kemudian kita pilih yang ini ya teman-teman, Union Selection. Ini sebelah kanan layar teman-teman ada pilihannya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang pilihannya di tengah ya. Sama saja. Intinya kita akan pilih yang Union. Kita klik Union Selection dan boom. Oke. Nah, jadi satu objek ya. Kemudian kita bisa warnai objeknya supaya kelihatan ya. Misalkan yang ini. Nah, oke, kita sudah membuat objek yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat objek yang kedua ya, yang ini ya. Oke. Untuk membuat objek yang satu ini sama, kita masih menggunakan rectangle tool. Kita bisa buat seperti ini ya teman-teman. Kita ikuti ukuran bentuknya, lebar bentuknya seperti ini. Kita ikuti. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di situ ada lingkaran kecil ya di sudut si perseginya, di sudut rectangle-nya. Nah, ini radius ya. Radius ini kalau kita klik kemudian kita tarik, nah dia akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lakukan seperti itu, tapi kita ikuti sesuai bentuk yang ini ya, bentuk si logonya ya. Misalkan ini radiusnya hanya segini, nah 46 kurang lebih ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa duplikat lagi objeknya, kemudian kita rotate. Kita rotasikan, kemudian kita posisikan di sebelah sini, di bawahnya.
Oke, supaya rata seperti ini kan nggak rata teman-teman ya. Supaya rata seperti ini, misalkan nih, kita bisa pilih di sini position ya. Kemudian kita pilih yang align left. Nah, ini sudah rata teman-teman. Kalau sudah rata, kita bisa pilih lagi yang tadi union selection. Oke, sekarang ini sudah jadi satu objek. Kemudian kita warnain juga. Oke, selanjutnya ini lebih mudah sepertinya ya. Kita menggunakan ellipse tool teman-teman. Oke, bisa klik panah kecil di rectangle ini ya, ada shape tool ini. Teman-teman pilih ellipse, kemudian buat lingkaran seperti ini. Kemudian teman-teman buat rectangle yang memisahkan antara lingkaran atas dan yang bawah ya. Ini kalau nggak kelihatan teman-teman bisa kurangi opacity-nya ya, di sini di fill sebelah kanan layar teman-teman, opacity-nya bisa teman-teman kurangin. Nah, sekarang kelihatan ya. Kemudian kita pilih rectangle, kita buat ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman seleksi dua-duanya, kemudian pilih klik icon ini, boolean operation ini, kemudian teman-teman pilih subtract selection. Nah, seperti ini sudah terpisah ya. Kalau sudah terpisah, bisa di opacity-nya kita kembalikan ke semula ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman cukup bikin lingkaran saja seperti ini. Sip. Supaya tengah-tengah. Nah, sip. Oke, kemudian di union supaya jadi satu objek ya. Oke. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan buat objek yang selanjutnya teman-teman. Ini semuanya ellipse tool ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih ellipse. Untuk membuat objek ini kita membutuhkan 3 bentuk lingkaran teman-teman ya. Jadi kita klik dulu ellipse tool untuk membuat lingkaran yang pertama. Kita buat lingkaran yang pertama. Oke, supaya mudah teman-teman kita kurangi lagi opacity-nya ya, supaya terlihat background belakangnya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa duplikat dengan cara Ctrl D. Kemudian tarik ke atas seperti ini teman-teman. Oke, kemudian Ctrl D lagi. Tarik ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bisa seleksi lingkaran ini yang paling atas dan lingkaran yang paling bawah ya. Teman-teman seleksi, tahan tombol shift, klik. Kemudian di bagian boolean operationnya teman-teman pilih bagian intersect selection. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik bagian ini, kemudian klik bagian lingkaran yang paling belakang ya. Nah, lihat dua objek ini, kita klik 1, 2, oke, pakai tombol shift ya. Kemudian kita pilih subtract selection. Nah, terakhir kita tinggal buat lingkaran yang di tengahnya seperti ini. Sorry. Kita posisikan di tengah. Oke. Kalau sudah, kita bisa pilih union selection untuk menggabungkan bentuknya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan buat objek yang selanjutnya. Ini untuk objek ini kita menggunakan segitiga. Di sini kalau teman-teman klik shape tool, di situ ada pilihan polygon teman-teman. Kita bisa klik polygon, kemudian buat dulu segitiganya. Kalau sudah segitiga ini kita ingin dia merotasi ke bawah ya, kita bisa putar seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa posisikan sejajar, kita kurangi opacity-nya ya supaya kelihatan seperti ini. Kemudian kita kecilin. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk membuat bentuk tengahnya, kita bisa menggunakan pen tool teman-teman. Yang ini ya, pen atau shortcutnya P. Nah, kemudian teman-teman buat titik seperti ini. Kalau bisa sih agak di luar bentuk segitiganya ya teman-teman ya. Klik titik ini, kemudian klik titik sebelah sini dan oke, kurang ini ya. Nah, sebelah sini, kemudian klik agak keluar juga, klik sebelah sini. Nah, kalau sudah bisa close, teman-temannya di close atau di enter ya. Teman-teman lihat di bagian kanan layar teman-teman, di situ ada pilihan stroke ya.
stroke, kemudian di sini ada nilai stroke-nya itu ketebalannya 1. Teman-teman bisa tambahkan dengan mengklik kemudian digeser ke kanan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Sekitar 24 ketebalannya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik atau seleksi dua-duanya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih Boolean operation subtract selection. Nah, seperti ini teman-teman ya. Opacity-nya bisa kita balikin lagi ke awal. Nah, seperti ini. Kita warnai lagi ya, supaya terlihat. Oke, lanjut. Sekarang untuk yang ini kita bisa buat dulu rectangle atau R teman-teman ya. Kita buat dulu rectangle-nya. Harus presisi ya teman-teman ya, supaya presisi ukurannya 1:1. Supaya 1:1 teman-teman tekan tombol shift ya. Oke, kalau sudah kita rotate, kemudian tombol shift juga ya, kita rotasi. Nah, seperti ini supaya terlihat. Kita kurangi opacity-nya. Nah, kita kecilin ya, kita paskan dengan bentuk aslinya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa menggunakan shape tool lagi, pen tool, maaf. Teman-teman bisa menggunakan pen tool lagi ya. Seperti ini teman-teman. Klik, kita ikuti aja ini ya. Oke, ini ketebalan. Ini terlalu tebal teman-teman, bisa kita kurangin lagi ya. Kita balikin ke angka 1 kayaknya. Oke, kita ulangi ya. Kita ikuti bentuknya. Oke, nah sampai terbentuk seperti ini teman-teman. Kalau sudah, enter. Nah, setelah jadi bentuknya teman-teman, si stroke ini kita akan rubah menjadi fill ya. Caranya seperti apa? Cara shortcutnya biar gampang teman-teman, tinggal klik shift dan tombol X seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen berubah lagi ke stroke, tinggal shift kemudian X, shift X, shift X, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah jadi fill stroke-nya, kita bisa seleksi objek ini dengan yang belakang, kemudian pilih subtract selection. Oke, tinggal terakhir kita buat lingkaran untuk matanya mungkin ya ini. Kita buat lingkaran, sip, kurang lebih seperti kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik dua-duanya, kemudian kita pilih Boolean operation yang subtract selection. Kita balikin lagi opacity-nya. Oke, kita warnai lagi ya. Nah, lanjut. Objek selanjutnya. Untuk objek selanjutnya kita menggunakan rectangle. Kita bisa buat rectangle-nya seperti ini. Tahan tombol shift ya supaya presisi. Kemudian opacity-nya kita kurangi supaya kelihatan. Oke, cukup ya, kurang lebih seperti ini ukurannya. Oke, sip. Nah, untuk kali ini kita menggunakan radius teman-teman ya. Titik-titik yang kecil ini nih. Kita tarik titik-titik ini sampai membentuk sesuai dengan bentuk ini ya, logonya ya. Di sini saya menggunakan radius 57. Teman-teman mungkin beda ya. Intinya kita ikuti bentuk yang bawahnya. Kalau sudah teman-teman, kita bisa lanjut membuat garis ini ya. Membuat garis ini gampang menggunakan pen tool teman-teman. Kita bisa klik agak di luar teman-teman ya. Klik, kemudian tahan tombol shift, klik, klik. Nah, kita akan tebalkan sedikit teman-teman ya. Di sini kan masih 1, ketebalannya kita bisa tambahin sesuai ukuran di bentuk awalnya. Kurang lebih 8 teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita seleksi dua-duanya, kemudian ke Boolean operation dan kita pilih subtract selection. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, opacity-nya kita balikin lagi ke 100%. Oke, kemudian kita beri warna ya. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir, ini semuanya terdiri dari lingkaran teman-teman ya. Jadi kita pilih yang ellipse. Kita buat dulu yang lingkaran yang pertamanya, lingkaran yang awalnya di sini. Oke, selanjutnya kita duplikat ke kanan atau Ctrl D ya teman-teman. Kemudian teman-teman lihat, kalau lihat di sini ada lingkaran kecil ya, ada titik namanya arc.
Kalau teman-teman tarik arc ini, lihat teman-teman. Nah, ini dapat mengubah bentuk si lingkarannya menjadi setengah maupun seperempat lingkaran ya. Untuk yang objek yang keduanya ini kita akan membuat setengah lingkaran. Teman-teman bisa tahan tombol shift ya supaya dia pas setengah pas posisinya ya. Presisi seperti ini. Kalau sudah bisa kita rotasi. Set. Nah, untuk yang sebelah sini kita tinggal duplikat saja teman-teman. Ctrl D. Kemudian kita bawa ke sebelah kiri. Kita putar ya. Nah, kita bisa lanjutkan untuk membuat yang seperempatnya. Bisa dari objek yang ini ya, kita duplikat saja teman-teman. Kita duplikat ke atas. Oke, kemudian kita tarik, kita tarik si ininya, sweepnya. Oke, kemudian kita rotasi seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal duplikat saja teman-teman ya. Ini kita duplikat ke sini. Kita putar. Oke. Yang ini juga kita duplikat ke bawah. Kita putar. Untuk yang ini juga bisa kita duplikat. Oke, sip. Dan duplikat lagi. Dan di rotate. Oke. Kita tinggal seleksi semuanya. Oke, kemudian pilih union. Kemudian kita warnai. Nah, sudah jadi semua teman-teman. Gimana? Mudah kan menggunakan Boolean operation di aplikasi Figma? Dengan Boolean operation ini kita dapat berkreasi untuk membuat desain logo dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas teman-teman. Oke, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.